Ya, baik, ini adalah pertemuan yang kedua ya. Setelah pertemuan yang pertama itu adalah pertemuan yang online. Di situ kemarin kita belajar tentang definisi anatomi fisiologi itu apa. Ya. Sejauh mana kita mempelajarinya sehingga kita mengenal ada level-level dari kimia atom sampai dengan sistem organ. Saya akan melanjutkan ini cerita materi tentang itu ya. Saya akan share dulu materinya. Adik-adik yang bisa menyiapkan alat tulisnya, siapkan alat tulisnya. Kita akan penjajakan dulu ya, penjajakan persepsi atau yang disebut dengan pretest ya. Pretest ini menjajakan persepsi saja, tidak usah khawatir gitu ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui sejauh mana dan sampai mana kita akan belajar. Oke. Jadi ya. Nah, kita akan mempelajari dalam anatomi fisiologi ini seperti yang kemarin saya jelaskan, yaitu prinsipnya adalah ada organisme level atau level skala organisme. Berarti kita bicara makhluk hidup manusia secara keseluruhan. Ya. Nah, kemudian dalam pelajari makhluk hidup secara keseluruhan ini, anatomi fisiologi, dia membagi kepada bagian-bagian yang lebih kecil gitu ya. Yang pertama disebut dengan sistem organ. Ketika kita belajar tentang sistem organ, maka kita akan belajar tentang ini sistem-sistem ini ya. Ada skeletal, muskular, saraf, endokrin, kardiovaskuler, respirasi, pencernaan, urin dan sebagainya. Kemudian ketika kita breakdown lagi dari sistem organ ini, maka kita ketemu level organ. Di sini ada jantung dan sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi ada level jaringan. Masih ingat ya materi yang kemarin? Kemudian di bawah lagi ada level sel dan di yang paling bawah itu adalah level kimia. Nah, ini aja sebenarnya yang kita pelajari dalam satu semester ini gitu ya. Kalau adik-adik bisa, kita semua bisa memahami sama persepsinya antara yang dimau rencana pembelajaran dengan apa yang adik-adik pahami, maka selesai perkuliahan ini. Anda berhak mendapatkan nilai yang terbaik kan gitu. Simpelnya. Dan saya sebagai pengantar saja dalam perkuliahan kali ini. Oke. Nah, kita masuk ke sel ya. Silahkan ini bisa dijawab dulu kira-kira ya. Apa yang disebut definisi dari sel? Nah, A. Unit terkecil dari makhluk hidup. B. Unit terkecil makhluk hidup yang mikroskopis. C. Unit dasar penyusun makhluk hidup yang dapat melakukan metabolisme. D. Unit kecil makhluk hidup. Dan E. Kumpulan dari unit-unit memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Apa itu definisi sel? Silakan. A, B, C, D, E. Sudah ya? Sekarang yang kedua. Sel-sel memiliki bentuk dan unit fungsi yang beragam. Gambar berikut adalah sel. Apakah ini? A, B, C, D, E. Silakan jawab. Sudah? Lanjut. Jaringan saraf adalah A. Kumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. B. Spesimen sel saraf. C. Sistem pengantar dan penerima rangsang tubuh. D. Sistem impuls saraf. E. Sel-sel yang berbentuk seperti jaring. Apa itu jaringan saraf?
A, B, C, D, E. Silahkan dijawab dengan cepat. Kemudian yang keempat, berikutnya termasuk kajian sistem organ adalah yang mana yang termasuk kajian sistem organ? A, B, C, D, atau E. Kemudian selanjutnya, yang terakhir ini ya kayaknya, nomor 5. Organ adalah A, B, C, D, E. Silahkan dijawab. Oke, sudah ya? Kalau sudah kita ke materi sekarang. Bisa lihat ya slide saya ya. Oke. Nah, apa sih yang disebut dengan sel kan gitu ya? A living thing consists of basic unit known as cell. Jadi segala sesuatu yang hidup ini terdiri dari unit dasar yang disebut dengan sel. Sel itu dia sifatnya mikroskopik, ya. Kemudian pada tahun 1665 seorang saintis dari Inggris, dia bernama Robert Hooke, adalah orang yang pertama kali pelajari tentang sel, ya. Kemudian sel memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Cell have different shape and size. Nah, kita tahu bahwa sel itu kita bisa bagi-bagi ya dalam mempelajari sel. Kalau kita mempelajari sel berdasarkan tipe dari sel, maka akan ada namanya sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Kalau kita mempelajari sel dari tipe jenis organisme, maka kita bisa belajar uniseluler dan multiseluler. Misalnya kita belajar tentang mata kuliah bakteriologi. Bagaimana tentang biasanya pemeriksaan di laboratorium yang bakteriologi misalnya adalah tentang penyakit tuberkulosis ya. Penyakit ini ya sering sekali kompetensi utama dari analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik ini adalah memeriksa bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, ini berarti kita mempelajari sel yang uniseluler. Kalau kita mempelajari tentang manusia, tentu kita akan pelajari tentang multiseluler. Uniseluler dia karakteristiknya dia simple life process. Jadi kehidupannya dia simple karena dia hanya satu sel saja. Apa contohnya kehidupan simple itu, Pak? Contohnya adalah reproduksinya dengan membelah diri misalnya. Ya. Kalau multiselular organisme complex life processes. Jadi lebih kompleks dia proses kehidupannya. Misalnya reproduksinya ya nggak bisa membelah diri, pasti ada dari peleburan dua sel gamet dari jantan dan dari betina, multiseluler dan uniseluler itu beda. Kemudian kalau kita lihat dari fungsinya, ya, sel kita bisa pelajari sebagai unit dasar dari penyusun kehidupan dan juga dia menjalankan fungsi-fungsi fisiologis dalam kaitannya dengan sistem fisiologis dari makhluk hidup itu sendiri. Kemudian kalau kita pelajari sel dari strukturnya, maka kita mengenal sel itu ada membran selnya, ada protoplasmanya, ada organelanya, ada nukleus, ada sitoplasma, dan sebagainya. Ini adalah struktur sel. Nah, strukturnya beda-beda, sel saraf, sel otot beda-beda. Nanti kita tunjuk. Kalau kita mempelajari organization of human cell, jadi mempelajari tentang sel manusia, maka kita bisa mengenal yang tadi saya sebutkan tadi ya, yaitu adalah kita mempelajari tentang sel, kita mempelajari tentang jaringan, kita mempelajari tentang organ, kita mempelajari tentang sistem organ, dan kita mempelajari tentang organisme. Ya.
Saya lanjut. Nah, ini ya struktur sel. Ini adalah sel hewan atau animal cell. Ya, ini penjelasan dari yang tadi. Different cell in multicellular are specially adapted to their function. Ya. Nah, ini tadi ya. Ini adalah namanya sel epitel. Ya. Bentuk dasar sel epitel. Namanya sama, bentuknya beda-beda. Kenapa? Karena tempatnya beda-beda dan fungsinya juga berbeda-beda. Ini disebut dengan sel epitel pipih. Ya. Kemudian nah, jika kondisinya seperti ini, maka disebut dengan pipih berlapis, gitu ya. Kemudian ini adalah sel epitel kubus selapis, strukturnya. Kalau dia begini, berarti dia sel epitel kubus berlapis. Gampang kan ya? Kemudian kalau ini adalah sel epitel silindris. Nah, selapis ini adalah berlapis. Jadi intinya adik-adik, saya ingin mengajak adik-adik semua berpikir bahwa ternyata sel itu di tubuh kita itu banyak sekali bentuk dan fungsinya, gitu ya. Bisa jadi namanya sama, tapi bentuknya berbeda-beda. Karena apa? Tempatnya berbeda dan juga fungsinya berbeda. Ya, kalau dia satu baris berarti selapis. Oh ternyata dia bersusun berarti dia berlapis. Nah ini ya bentuk sel epitel dan distribusinya. Nanti adik-adik bisa dalami sendiri ya di buku-buku anatomi fisiologi jenis-jenis sel epitel. Bentuknya beda-beda, ada pipih, kubus, silindris, distribusinya beda-beda. Misalnya sel epitel pipih dia melapisi pembuluh darah. Ya, karena apa? Ya fungsinya melapisi pembuluh darah itu bentuknya adalah pipih, gitu ya. Kalau bentuknya silindris, Anda bisa bayangkan seperti apa bentuk pembuluh darah kita akan tidak efektif, tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai saluran untuk darah. Jadi yang paling tepat ya pipih. Nah, ini lagi yang kedua, kita kenalan dengan yang namanya sel saraf. Coba, ini nama-namanya sama sel. Tadi sel epitel, ini sel saraf. Bentuknya 180 derajat berbeda. Sangat berbeda. Tidak ada mirip-miripnya dari bentuk. Tapi ini juga sel namanya. Oleh karena itu, sel have different shape and size itu tadi. Sel saraf itu ada yang multipolar, ada yang bipolar, unipolar, ada macam-macam gitu ya. Kemudian kalau kita lihat strukturnya, itu kita mengenal ini ujung ini dendrit, kemudian ini adalah inti sel, kemudian ada sitoplasmanya, kemudian di sini ada sel squam dan sebagainya. Nah, kenapa kalau kita diambil darahnya, darah vena, kenapa sakit ya kalau ditusuk pakai jarum? Ya karena di situ ada sel-sel saraf yang merambatkan impuls saraf ke otak kita dan merespon sebagai rasa sakit itu tadi. Gitu ya. Diambil darahnya misalnya di bagian vena misalnya. Nah, itulah pentingnya juga kita mempelajari ini. Kalau kita tidak memahami fungsi sel saraf, adik sebagai tenaga TLM ngambil darah langsung tusuk aja, gitu ya. Seperti nusuk jarum pada karung tepung kan gitu ya. Apa seperti itu kan gitu. Anda dengan begini Anda bisa merasakan bagaimana proses perambatan rasa sakit itu sehingga Anda bisa berhati-hati memilih tempat, lokasi, dan teknik yang paling baik, yang paling sesuai SOP agar pasien merasa nyaman ketika diambil darah. Kan begitu. Nah, ini juga sel ini, sel darah merah. Bentuknya berbeda lagi dengan kedua sel tadi. Ini sel otot polos, bentuknya berbeda lagi. Ya. Nah, itu tadi tentang sel. Nah, sekarang kita ke level selanjutnya, yaitu adalah jaringan. Ya. Jaringan atau tissues adalah collection of cell that having the same shape and function. Atau kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya.
Ini baru namanya jaringan ya. Yang di atas ini adalah preparatnya, kemudian yang di bawah ini adalah gambarnya ya. Nah, kita tahu ya di sini kenapa disebut jaringan, karena selnya banyak. Selnya banyak dan seragam gitu ya. Ini sel epitel pipih banyak dia, seragam. Ini sel epitel kubus dia, selapis dia banyak dan seragam. Ini sel epitel silindris dia, banyak dan sama. Makanya disebut dengan jaringan. Oke. Kemudian ini adalah disebut dengan jaringan ikat ya. Jaringan ikat namanya. Ini juga oh, mohon maaf, ini bukan jaringan ikat. Ini adalah distribusi sel-sel epitel yang tadi saya sebutkan tadi ya, gambarnya. Nah, ini jaringan ikat ya. Jaringan ikat itu berarti kumpulan dari jaringan dari sel-sel dalam bentuk dan fungsi yang sama. Misalnya sel darah, kemudian sel tulang, ada jaringan lemak dan sebagainya. Nah, ini distribusi dari jaringan ikat. Misalnya di tulang nih. Nah, ini ada sel-sel tulang nih. Nah, kumpul di sini. Dia termasuk dalam kelompok jaringan ikat. Ya. Kemudian di sini ada lemak. Nah, kemudian ini sel ini adalah apa ini? Ini adalah kulit ya, gambaran dari kulit ya. Sini di kulit ini ya terdiri dari banyak sel, gitu ya. Dari banyak sel-sel epitel yang ada di permukaan kulit dan sebagainya. Ini jaringan tulang ya. Nah, ini adalah contoh normal bone matrix dan osteoporosis ya. Bagaimana osteoporosis terjadi? Ini ya, sel-selnya banyak yang keropos di sini. Nah, kemudian ini jaringan otot ya, beserta dengan karakteristiknya. Ada otot polos, kemudian ada otot rangka dan otot jantung. Ini ya. Ini jaringan saraf. Gitu ya. Nah, lantas itu tadi jaringan. Apa yang disebut dengan organ? Ketika ada dua atau lebih jaringan yang berkumpul, berkoordinasi, membentuk dalam satu kesatuan, ini disebut dengan organ. Ini contoh-contoh organ. Ada stomach atau perut, ada otak, ada jantung, ada liver, ada mata, ada ginjal, usus, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh level organ. Nah, kalau sistem organ apa? Ini dia. Beberapa organ saling bekerja sama membentuk sistem yang bekerja melakukan fungsi tertentu dan saling berkaitan. Oke. Contohnya sistem organ yang tadi ya saya sebutkan tadi. Oke. Nah, kita coba akan lakukan ya. Di pendahuluan tahap kedua ini silahkan tadi dicek jawabannya. Benar atau enggak. Ya. Belum nanti kita diskusi ya. Nomor 1, jawabannya adalah C. Sel adalah unit dasar penyusun makhluk hidup yang dapat melakukan metabolisme. Kenapa jawabannya C? Ada yang mau mengungkapkan pendapat, silahkan. Kita buka diskusi. Silahkan bisa open mic. Kenapa jawabannya C? Biar nggak ngantuk ya. Ayo. Ada yang jawabannya tidak C? Atau jawabannya C semua? Silahkan open mic. Kenapa? Kalau jawabannya C semua benar, Mbak. Tapi kenapa Anda menjawab C? Itu yang lebih penting ditanyakan dalam kuliahan ini gitu ya. Kenapa Anda menjawab C gitu ya? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Adik Santika. Oh ya. Ya. Jawaban saya apa? Oh, A. Gak apa-apa. Kenapa jawabannya A? Apa itu A? Unit terkecil dari makhluk hidup. Unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, Pak. Kenapa dalam persepsi pemahaman Anda, kenapa Anda jawab?
Seingat saya kalau sel itu merupakan unit struktur dari makhluk terkecil, Pak. Betul, betul, betul. Jadi bisa jadi betul, bisa jadi ada yang lebih betul. Jadi yang disampaikan di Santika itu adalah kan nggak ada ya makhluk hidup setengah sel, ada nggak makhluk hidup setengah sel? Nggak ada. Kalau makhluk hidup setengah mati baru ada itu. Kalau setengah sel nggak ada, minimal satu sel. Jika jawabannya itu ya benar. Ya. Cuman saya pengen menegaskan lagi, ada nggak bagian yang lebih kecil dari makhluk hidup? Ada nggak? Tadi apa? Mana ya? Izin menjawab Bapak. Ya, silakan. Setahu saya sih molekul, Pak. Ada, molekul. Iya. Molekul, ya. Molekul berarti ada, ya, yang lebih kecil daripada sel. Tapi molekul, ya, dia bisa nggak melakukan metabolisme sendiri? Bisa nggak dia bernapas, bereproduksi? Bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Makan nggak bisa, bernapas nggak bisa. Ya, jadi mulai sekarang pemahamannya lebih dipertajam lagi. Jadi level betul itu kalau di level universitas itu ada level betul gitu ya secara umum dan ada level yang lebih betul lagi. Nah, itu proses menemukan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi sel adalah unit terkecil ya, dari makhluk hidup. Ya, betul gitu ya dalam konteks karena nggak ada makhluk yang disebut makhluk setengah sel nggak ada. Tapi ketika ada nggak makhluk sesuatu yang lebih kecil dari sel di makhluk hidup ada molekul. Sehingga prinsip yang ingin saya perkuat adalah selama dia masih bisa melakukan metabolisme sendiri, maka dia masih kita bisa definisikan sebagai sel. Contohnya apa? Bakteri. Makhluk hidup bersel satu. Masih bisa dia bereproduksi, membelah diri? Berarti masih bisa metabolisme. Ya. Tapi jangan nanti ketika adik-adik ditanya oleh adiknya SMA atau SMP, dia tanya adiknya ke Anda atau tetangganya, Kak, ini sel ini. Oh, salah ini jawabnya. Nggak boleh bilang begitu ya. Level kebenarannya berbeda gitu ya. Anda sebagai orang TLM juga harus mengetahui bahwa di dalamnya itu ada metabolisme. Sehingga nggak boleh Anda menyalahkan, oh salah ini gurunya. Jangan. Oh, yang terbetul ini deh jawabannya. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini tadi sudah ya. Oh iya, saudara-saudara yang ini boleh diturunkan resennya, boleh saya bantu bisa nggak? Saya lowerkan low hand dulu ya. Nah, supaya kita bisa. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini nomor 2. Siapa yang jawabannya A? Silahkan raise hand. Yang jawabannya A boleh raise hand. Oke, yang enggak A ya enggak apa-apa kan. Tidak ada permasalahan dalam hal ini kan kita menjajaki persamaan persepsi aja. Ya, ada Dwi Santika, ada Cistiari ya namanya ya. Oh, ada Gusti Ayu Ratih Wulandari, luar biasa masih bekerja juga, masih kuliah. Ahmad Ricito, ya Bagus Diputra, Ayu Wulan, Mewayan Yuni Absari, apalagi Oming Tesya, siapa lagi? Udah, Dian Febrianti. Jadi sudah jelas ya tadi, ini tidak perlu dijelaskan ya, ini sel epitel tadi kan sudah contohnya. Nah, sekarang ini. Jaringan saraf adalah, silahkan low hand dulu, lower hand-nya. Silahkan di low hand dulu. Siap-siap ya, masih ingat jawabannya tadi apa? Ya, jawabannya adalah A, gitu ya. Silahkan, raise hand yang jawabannya A. Boleh raise hand. Ada yang jawabannya A?
Oh, Ahmad Recito. Keren. Ada lagi? Satu ya. Kenapa? Devani. Oke. Ya, kita lihat nih pertanyaannya. Saya fokus kepada apa yang disebut dengan jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan apa saja? Itu jawabannya pasti kumpulan sel dan bentuk yang fungsi yang sama. Gitu ya. Kalau yang B ya tentu bukan. Gitu. Kita bicara jaringan bukan bicara sel. Yang C, kita bicara apa kalau yang C? Yang C kita bicara sistem saraf. Ya. Sistem organ, sistem saraf. Kemudian yang D kita bicara sistem juga. Kemudian yang E, ya sel-sel yang berbentuk seperti jaring. Ya, apakah seperti itu kan gitu? Sangat persepsional. Oke, silahkan lower lagi di lower hand lagi, turunkan lagi. Pertanyaan ketiga ya. Berikut ini yang termasuk kajian sistem organ. Jawabannya adalah kardiovaskuler. Ya. Glandula mamae apa itu? Ini organ semua ya. Gaster itu organ, ginjar itu organ, empedu juga organ. Ada yang betul? Silakan. Kalau kardiovaskuler itu adalah sistem peredaran darah. Ada apa saja di situ sistem peredaran darah ya? Ada darah itu sendiri kan gitu. Kemudian ada jantung, ada pembuluh darah gitu ya. Ada vena, ada arteri. Nah, ya, Gusti Ayu Ratih Wulandari dan Ahmad Dito. Oke, silahkan turun lagi. Jennifer, oke. Kayaknya tinggal satu lagi pertanyaan. Nah, apa ini yang disebut dengan organ apa ini? Jawabannya adalah ya, kelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi, gitu ya. Nah, ini jawaban. Baik, ya mungkin untuk di pendahuluan yang kedua ini ya materi yang saya bawakan. Mudah-mudahan bisa dipahami basicnya. Tentu ya tidak hanya basic kan, kita kan belajarnya banyak, tapi intinya adik-adik mengerti bahwa kita akan belajar tentang sel, ya. Sel apa saja, kemudian tentang jaringan apa saja, gitu ya. Kemudian tentang organ, dan kemudian dengan sistem organ. Nah, dan nanti juga termasuk penyakit-penyakit yang menyertainya, gitu ya. Dan uji laboratorium yang membersamainya juga. Oke, karena ini ada dua kelompok mahasiswa yang berbeda latar belakang kan gitu ya. Jadi saya coba ambil tengah-tengahnya saja. Silahkan adik-adik sendiri yang menseriusi sendiri apa yang saya bicarakan ini. Karena ada yang sudah bekerja, gitu ya. Ada yang baru fresh graduates gitu ya. Nah, tentu saya akan mengambil garis besarnya saja, nanti masing-masing mendalami sendiri-sendiri. Karena nggak cukup kalau saya jelaskan semuanya dengan detail di sini, waktunya akan cukup. Anda harus belajar mandiri, membaca sendiri. Ya, nanti jangan sampai nanti, wah nggak pernah diajarkan Pak. Wah, saya kan sudah ajarkan garis besarnya. Ya, baik. Ada kira-kira yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Waktunya udah ini ya Jennifer ya, udah waktunya udah selesai ya, 13.50 ya. Oke, barangkali ada 1-2 pertanyaan, silakan. Bapak izin bertanya, untuk tugas yang Bapak kasih minggu lalu itu dikirim di e-kampus ya? Ya, tapi saya belum buka portalnya. Saya buka dulu ya. Ya, kasih Pak. Ya. Jadi itu lagi ya, saya ulangi ya. Dua kelompok mahasiswa ini harus nggak bisa nanti yang adik-adik yang fresh graduate, aku ngikut-ngikut aja yang kakak-kakakku yang udah bekerja ini gitu ya. Keseriusannya gitu. Ya nggak bisa gitu ya. Karena beliau mungkin sudah pernah mempelajari ini jauh sebelumnya. Hanya saja tentang penyesuaian sekarang kan gitu.
sehingga harus lebih serius gitu ya. Namun tidak bisa juga nanti yang sudah bekerja mohon maaf tidak mengambil porsi serius, gampang ini, belum tentu nanti juga akan bisa melampaui nilai kelulusannya kan gitu ya. Ya. Mungkin demikian bisa saya sampaikan adik-adik, terima kasih gitu ya. Mohon maaf jika ada yang kurang karena waktu harus kita akhiri perkuliahan ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore ya. Saya akhiri 5, 4, 3, 2, 1.